Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan lanjutkan kuliah fisika dasar 2 dengan materi teorema ekuipartisi dan hukum pertama termodinamika serta kapasitas panas. Baik, kita mulai saja kuliah ini. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang teorema ekuipartisi. Apa itu teorema ekuipartisi? Di sini sudah ada penjelasannya ya, yaitu bisa dibaca, cuman mungkin pengantarnya begini. Teorema ekuipartisi itu adalah sebuah teorema yang menjelaskan bagaimana energi itu terdistribusi pada mode-mode gerakan molekul ya. Jadi misalkan saya punya bentuk misalkan gini, saya punya semacam kontainer yang berisi gas-gas ideal. Nah, gas ideal ini dia bisa berupa partikel monoatomik atau bahkan bisa juga partikel diatomik. Misal kita gambarkan ini seperti partikel diatomik gitu ya. Jadi contoh partikel diatomik itu contohnya misalnya O2, N2, H2. Gas-gas itu adalah gas-gas yang molekulnya merupakan molekul diatomik. Nah, misalkan sekarang kita akan masukkan panas ke dalam kontainer ini. Jadi saya masukkan panas Q. Nah, Q itu kan kalor itu kan merupakan bentuk energi ya. Kalor atau energi ya. Jadi saya masukkan energi berupa kalor ke dalam sistem gas tersebut. Nah, sekarang teorema ekuipartisi itu adalah teorema yang menjelaskan bagaimana energi Q tersebut yang dimasukkan ke dalam kontainer gas itu dibagi-bagi. Bagaimana cara membagi energi tersebut pada setiap molekul gitu ya. Nah, ketika dia sudah terserap ke setiap molekul, kita asumsikan Q nanti ini akan terserap secara seimbang ke keseluruhan molekul. Setidaknya secara rata mereka akan menerima jumlah energi yang sama. Jadi energi kalor Q nanti akan dibagi-bagi dalam jumlah yang sama per molekul yang ada di dalam sistem gas tersebut. Nah, kemudian ketika setiap molekul tersebut sudah menerima energi tambahan dari kalor tadi, lalu bagaimana manifestasi energi ini dalam skala mikroskopik gitu ya. Nah, manifestasi energi ini kita berikan bukan kita berikan, tapi mereka akan muncul dalam mode-mode gerakan ya. Jadi energi kalor yang masuk ini akan berubah menjadi gerakan dari molekul ya. Jadi energinya akan terserap menjadi energi gerakan molekul gitu. Nah, energi gerakan molekul ini tentu berupa energi kinetik ya. Nah, tapi energi kinetiknya ini nanti juga terpecah menjadi beberapa jenis ya. Jadi energi kinetik translasi bisa menjadi energi kinetik translasi, bisa menjadi energi kinetik rotasi, bisa menjadi energi kinetik vibrasi. Nah, selain dia berubah menjadi energi kinetik, yang mempengaruhi energi gerakan dari molekul itu juga merupakan energi potensialnya. Jadi di sini selain energi kinetik, dia akan berubah menjadi energi potensial interaksi. Potensial interaksi. Nah, yang perlu dijelaskan dari energi potensial interaksi ini adalah, kan kita tadi mengasumsikan bahwasanya gas ideal itu tidak terdapat interaksi antar partikel penyusun gas tersebut. Tapi potensial interaksi yang ada di sini itu adalah potensial interaksi antar atom-atom
penyusun molekulnya. Jadi bukan di antara molekul-molekul, tapi di antara atom-atom yang menyusun satu buah molekul. Jadi misalnya saya punya O2, O berikatan dengan O ini ya, atau H2, H berikatan dengan H. Nah, misalnya kayak gini gasnya, maka energi interaksinya itu hanya interaksi antara H dan H ini saja atau O dan O. Jadi hanya ini atau ini saja. Tapi andaikan misalkan gas itu dipenuhi oleh O2, misalnya di sini disingkat jadi O2. Nah, ini tidak terdapat interaksi antar mereka. Tidak terdapat interaksi. Nah, di sini kalau ada interaksi maka akan ada garis penghubung di antara molekul-molekul O2 itu, tapi garis penghubung ini kita asumsikan tidak ada. Jadi mereka ini tidak terdapat garis-garis penghubung antar molekul. Garis penghubungnya hanya terdapat antara dua atom O di O2, atau misalkan molekulnya itu adalah molekul H2, ikatannya hanya terjadi antara dua atom H di H2 tersebut. Ya, jadi ini energi potensial interaksinya itu hanya intramolekul ya, di antara sesama atom penyusun molekul tersebut, tapi tidak antar molekul yang menyusun gas tersebut. Tuh. Nah, di sini energi kalor tadi akan terbagi-bagi di dalam sebuah molekul, akan dibagi-bagi menjadi energi kinetik, translasi, rotasi, vibrasi, dan juga energi potensial interaksi antar kedua buah atom. Misalkan kita asumsikan di sini atom kita yang akan kita bahas di sini hanya yang paling rumit hanya berupa molekul O2 saja, atau diatomik O2 atau H2 dan lain sebagainya, hanya yang diatomik saja. Kita tidak akan membahas molekul-molekul dengan struktur atom yang lebih kompleks. Nah, kemudian teorema ekuipartisi di sini menyatakan bahwa, nah di sini kita sudah mulai membahas teorema ekuipartisinya. Setiap derajat kebebasan, di sini kita lihat setiap derajat kebebasan atau setiap jenis energi gerakan di sini juga termasuk potensial interaksi. Potensial interaksi termasuk potensial interaksi antar atom, interaksi dalam molekul, tapi bukan antar molekul ya. Di sini kita lihat setiap derajat kebebasan atau setiap jenis energi tadi itu akan menyumbang energi dalam jumlah yang sama ya. Jumlahnya itu adalah sebesar ini, setengah kT ya. Ini adalah jumlahan energi. Jadi setiap energi gerakan tadi akan menyumbangkan energi sebesar setengah kT terhadap energi total, atau bisa energi kinetik, intinya bisa kinetik ataupun potensial interaksi antar sesama mereka. Energi kinetik total, dan ini mungkin kurang lengkap ya, akan kita lengkapi di sini. Energi kinetik total dan interaksi dalam molekul. Nah, molekulnya sudah ditulis, energi kinetik total dan interaksi dalam molekul, yang kita sebut energi totalnya tadi kita sebut sebagai energi internal gas ideal. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini pembahasannya lebih lanjut. Kalau molekulnya monoatomik, jadi hanya sebuah atom tunggal, misalnya hanya atom helium gitu, gas yang hanya berisi dengan atom helium, maka dia jenis gerakannya itu hanya gerakan translasi ya. Dia tidak ada interaksi internal karena dia tidak disusun oleh beberapa atom, hanya monoatomik saja. Kemudian untuk molekul yang diatomik, dia memiliki jenis gerakan translasi, rotasi, dan vibrasi. Jadi energi kinetiknya akan ada 3 plus energi potensial interaksi antar atom-atomnya ya. Kemudian di sini untuk molekul poliatomik, gerakannya juga komplit, ada translasi, rotasi, dan vibrasi plus energi interaksi antar atom-atom yang menyusun molekul poliatomik tersebut ya. Jadi di sini mungkin yang masih kurang belum dituliskan adalah energi potensial interaksinya. Nah, ini
contoh. Nah, kita sekarang akan langsung bahas di contohnya. Untuk teorema ekuipartisi pada molekul diatomik. Nah, kalau molekul monoatomik, misalnya hanya sebuah partikel gini, maka jenis energi yang bisa dimiliki hanya gerakan di X, Y, Z saja ya. Dia bisa bergerak sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, ataupun sepanjang sumbu Z. Otomatis kecepatan dia punya 3 jenis mode gerakan translasi, yaitu energi kinetik di sepanjang sumbu X, yaitu setengah massa, ini masanya M, Vx kuadrat. Lalu komponen yang Y, Vy kuadrat, lalu komponen yang Z. Nah, misalnya gini. Jadi ada 3 jenis. Nah, kalau yang molekul monoatomik, karena setiap jenis energi ini, energi kinetik X, Y, dan Z ini, ketika saya masukkan panas, maka masing-masing mode energi ini akan menerima sumbangan yang sama, yaitu sebesar setengah kT. Ini setengah kT, ini setengah kT, ini setengah kT. Sehingga total energi internal untuk gas monoatomik itu adalah jumlahan dari energi internal itu simbolnya adalah huruf U. Maka U untuk yang monoatomik itu adalah energi kinetik dalam arah X gitu, dijumlah mode gerakan energi kinetik dalam arah Y plus energi kinetik dalam arah Z. Dan ini menyumbang setengah kT semuanya. Sehingga kita dapatkan energi internal untuk gas monoatomik itu adalah 3/2 kT. Nah, sekarang gimana kalau yang diatomik, molekulnya diatomik? Nah, tentu molekul diatomik itu kalau kita gambarkan molekulnya, misalnya dia berikatan, ada ikatan antar 2 atom, dan ikatannya ini kita akan ibaratkan sebagai pegas gitu ya. Nah, atau bisa dilihat gambarnya di sini nih ya. Nah, sekarang mode energinya itu seperti apa aja? Pertama, jelas dia secara bersamaan sebagai satu kesatuan, molekul ini bisa bergerak ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z. Maka dia akan memiliki energi kinetik. Energi kinetik dalam arah X, dan juga energi kinetik dalam arah Y, dan juga energi kinetik dalam arah Z. Nah, setiap energi kinetik ini nanti akan menerima energi, misalnya saya pasok energi sebesar Q, kalau berupa panas gitu ya, sebesar Q dari luar, maka setiap mode energi ini akan menerima sumbangan energi sebesar setengah kT gitu ya. Masing-masing akan menerima energi sebesar setengah kT, jumlah ditambahi energi sebesar setengah kT. Nah, kemudian ini adalah mode gerakan translasi molekul secara keseluruhan. Kemudian karena molekulnya diatomik, maka molekul ini juga bisa memiliki energi kinetik rotasi ya. Energi kinetik rotasi, kinetik atau rumusnya energi kinetik rotasi itu kan sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, gitu ya. Dengan I itu adalah momen inersia dan omega itu adalah kecepatan sudut. Ini adalah rumusan umum untuk energi kinetik rotasi. Nah, cuman di sini kita bisa lihat di gambar kita di sini itu ada 3 macam rotasi yang bisa dilakukan untuk molekul diatomik. Yang pertama adalah dirotasikan sepanjang sumbu Y yang ada di sini, ya. Rotasikan sepanjang sumbu Y tersebut. Nah, kita lihat rotasinya yang ada di sini nih ya. Ini berotasi bisa ke situ, lalu bisa juga dirotasikan terhadap sumbu Z. Dan kemudian yang terakhir kita akan rotasikan dengan terhadap sumbu X. Nah, di sini untuk molekul diatomik yang menyumbang kepada energi itu hanya energi kinetik rotasi terhadap sumbu Y dan sumbu Z saja. Yang sumbu X ini karena momen inersianya itu sangat kecil sehingga dia tidak menyumbang energi, tidak menerima, istilahnya dia tidak akan
tersumbangi setengah kT gitu ya. Karena karena di sini momen inersianya sangat kecil. Sehingga yang akan menyumbang itu hanya yang komponen rotasi terhadap sumbu Y dan rotasi terhadap sumbu Z saja. Nah, bisa dilihat karena apa? Di sini rotasinya kelihatan jelas ya, jadi molekulnya seperti diputar. Tapi kalau saya rotasikan terhadap sumbu X, ini kan kita juga tidak bisa melihat terjadinya perputaran secara kasat mata gitu ya, istilahnya. Nah, sehingga di sini yang menyumbang hanya yang dari sumbu Y dan hanya yang dari sumbu Z saja. Sehingga untuk energi kinetik rotasinya itu nanti kita akan punya dua jenis, yang untuk sumbu Y dan sumbu Z. Jadi energi kinetik, energi rotasi yang sumbu Y, nah, berdasarkan gambar kita, dan energi rotasi, kinetik rotasi yang sumbu Z. Jadi rotasi ada dua jenis. Nah, kemudian yang terakhir adalah gerakan vibrasi. Untuk gerakan vibrasi ini kita bisa lihat gambarnya ada yang di sebelah sini nih, yang paling kiri ini yang di. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dalam vibrasi ini energinya itu kita bisa asumsikan sebagai energi kinetik keseluruhan dari molekul ini, hanya kecepatan di sininya saja. Selama dia bergetar itu kan ada kecepatan molekulnya, jadi itu bisa dipandang sebagai satu jenis energi. Dan energi jenis berikutnya adalah energi potensial interaksi, yaitu pairnya ini. Pair yang ada di tengah ini kan interaksi antar kedua buah molekul tersebut ya. Jadi ini juga satu jenis energi kinetik ya, yang ini kinetik, yang ini satu jenis energi interaksi. Nah, untuk tiap jenis energi ini kan bisa dituliskan sekitar setengah kx kuadrat itu ya, k delta x kuadrat, di mana delta x itu adalah perubahan panjang dari pegas. Ini kan hanya merupakan energi potensial pegas saja, dan energi kinetik yang per molekulnya itu ya bisa kita tuliskan sebagai setengah. Di sini kita mu v kuadrat, dengan mu itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai massa tereduksi, tapi yaitu kita anggap intinya dua buah partikel itu hanya diwakili oleh sebuah massa aja. Intinya adalah di sini untuk vibrasi ada dua jenis energi yang akan masing-masing akan menyerap energi sebesar setengah kT juga. Setengah kT di sini juga setengah kT. Sehingga totalnya vibrasi ada dua jenis energi. Nah, totalnya sekarang energinya kita hitung akan ada berapa buah energi. Untuk gerakan translasi di sini ada 1, 2, 3 ya, masing-masing menyumbang setengah kT. Untuk rotasi kita memiliki ada 1, 2 ya, kita berarti punya 5, dan untuk vibrasi kita punya dua jenis energi juga. Totalnya maka kita akan punya 7 jenis energi ya. 7 jenis energi. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Untuk temperatur rendah itu biasanya energi yang diakses itu hanya berupa energi kinetik translasi saja. Translasi yang jumlahnya ada 3. Untuk temperatur sedang atau menengah, ini menengah aja, maka energi yang diakses itu adalah energi kinetik translasi plus rotasi. Rotasi ini punya 2 derajat kebebasan. Untuk temperatur tinggi, ketika gas berada dalam temperatur tinggi, maka energi yang diakses adalah energi untuk translasi plus rotasi plus vibrasi yang jumlahnya ada 2. Oke.
Jadi untuk translasi ini hanya ada 3 jenis energi kinetik, untuk yang temperatur rendah maksud saya, hanya ada 3 jenis energi, yaitu translasi. Ini persis mirip monoatomik ya, mirip monoatomik ya, karena energinya hanya translasi saja. Otomatis di sini energinya besarnya berapa? Hanya 3 kali setengah KT, sama dengan 3/2 KT. Kalau yang ini energinya berapa? Berarti di sini kan ada 5, 3 plus 2. Berarti 5 kali setengah KT sama dengan 5/2 KT. Kalau ini totalnya yang bawah itu ada 7, maka yang bawah ini adalah 7/2 KT. Jadi itulah energi besarnya energi internal yang dimiliki oleh gas yang monoatomik ataupun diatomik, tergantung temperaturnya juga. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika ini sebenarnya merupakan hukum tentang konservasi energi. Konservasi energi atau kelestarian energi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya begini, tentu kita sudah mengenal istilah hukum ini, hukum konservasi energi ini, ketika kita mendengar istilah tentang bahwasanya energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi hanya bisa berubah dari satu bentuk menuju ke bentuk yang lain. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah hukum 1 termodinamika, yang secara matematis itu bisa dituliskan seperti yang kita lihat di sini ya. Ini ada DU sama dengan dQ plus DW. Nah, cuman di sini bentuk energinya itu akan kita batasi karena kita hanya akan membahas tentang sistem gas ideal. Nah, DU ini tadi adalah artinya perubahan energi internal. Energi internal itu bisa katakan sebagai energi total ya. Perubahan energi internal sebuah sistem gas ideal itu sama dengan perubahan panas. Ini dQ itu adalah perubahan panas. Perubahan panas. Nah, dW itu adalah kerja pada atau dari sistem. Nah, gitu ya. Kerja pada atau dari sistem. Kalau pada sistem itu berarti ada kerja eksternal yang dilakukan pada sistem. Kalau dari sistem itu adalah sistemnya yang melakukan kerja. Nah, persamaan di atas bisa juga dituliskan sebagai D, tanda diferensialnya diganti dengan tanda delta yang artinya adalah perubahan. Tanda diferensial D itu kan sebenarnya sama juga dengan tanda perubahan delta, cuman untuk perubahan yang sangat kecil sehingga kita bisa lakukan integrasi atau integral gitu ya. Nah, maksudnya gimana hukum 1 termodinamika ini? Misalkan sekarang kita punya sebuah sistem gas yang terdapat pada suatu piston gitu ya. Nah, ini adalah titik-titik molekul gasnya. Oke. Nah, tentu di dalam gas ini dia memiliki gerakan acak ya, mereka saling bertumbukan dan lain sebagainya sehingga menghasilkan tekanan di dalam volume piston tersebut. Nah, misalkan sekarang saya masukkan energi berupa panas ke dalam sistem ini. Jadi saya masukkan ke dalam sistem ini energi berupa panas sebesar delta Q misalnya. Ya. Tentu delta Q ini akan merubah energi dari sistem ya. Energi dari sistem delta U. Nah, sebagai reaksi itu
akibat bertambah panasnya ini, gas itu bergerak lebih cepat sehingga dia akan bisa mendorong piston ini ke atas. Ada semacam gaya ya, akibat tekanan yang naik dari gas tersebut karena akibat dimasuki panas tadi. Sehingga ketika terdapat gaya ke atas, maka pistonnya ini akan terdorong ke atas. Dia yang tadinya misalnya ada di bawah situ posisinya, sehingga dia akan terdorong menjadi ke atas sehingga posisinya menjadi lebih besar atau gasnya berekspansi. Nah, ketika gas itu mendorong pistonnya tadi ke atas, maka artinya apa? Gas ini melakukan kerja, ya. Ada kerja yang dilakukan di situ sehingga kita memiliki di sini ketika ini didorong ke atas itu dia memiliki kerja atau sistemnya yang melakukan kerja. Tapi kerja itu bukan cuma sistem yang bisa melakukan, bisa saja ada orang dari luar mengerahkan suatu gaya sehingga mendorong piston ini ke bawah sehingga pistonnya menjadi posisinya jadi lebih turun dan volumenya mengecil. Maka kalau di situ ada kerja juga delta W, tapi delta W-nya itu dilakukan oleh sesuatu yang eksternal atau dari luar gitu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana kita menandai apakah delta W, delta Q atau delta U itu positif atau negatif? Sebenarnya cukup mudah. Ketika kalau kita punya ada panas delta Q ini masuk ke dalam situ, maka delta Q ini tandanya positif. Sedangkan kalau ada panas yang keluar dari sistem, maka delta Q ini tandanya negatif. Karena ketika panas keluar dari sistem itu dia akan mengurangi energi internal atau energi total gitu ya. Energi total. Sedangkan di sini kalau saya punya delta W, ketika misalkan gasnya ini berekspansi dan mendorong ke atas, ketika gas berekspansi, delta W ketika gas berekspansi, maka delta W ini nilainya negatif. Kenapa? Karena gasnya itu melakukan kerja mendorong. Berarti kan dia menggunakan energi internalnya sendiri, itu diambil sebagian digunakan untuk mendorong pistonnya ke atas. Sehingga ketika gas berekspansi, delta W nilainya negatif. Ketika ada gaya eksternal dari luar itu mendorong supaya volumenya bertambah kecil, maka ini gasnya dikompresi atau lebih kecil volumenya. Gas dikompresi. Ketika gas dikompresi itu artinya delta W-nya itu positif atau ada energi dari luar yang dimasukkan ke dalam energi internal sistem dengan cara mengkompresi volumenya tadi. Kan bisa Anda bayangkan ketika volumenya ditekan ke bawah itu kita bisa bayangkan bahwasanya ruang gerak molekul jadi lebih sempit, sehingga ada ketika gas piston itu mendorong gas tadi ke bawah, kan berarti molekul itu yang bertumbukan dengan piston yang dari atas yang bergerak ke bawah itu kan ketambahan energi kinetik ke bawah ya, seperti dibenturkan dan didorong ke bawah gitu kan. Berarti kan ada penambahan energi kinetik di situ, sehingga ketika gas itu dikompresi atau piston itu mendorong ke bawah, maka akan menambahkan energi internal sehingga delta W-nya itu tandanya akan positif ya. Kita lihat ketika delta Q di sini tandanya negatif, maka energi internalnya ini akan berkurang. Itu kan? Kalau positif maka bertambah. Sama juga delta W-nya ketika negatif, delta U-nya akan berkurang. Ketika positif, maka delta U-nya akan bertambah gitu ya. Sehingga total energi internal dari suatu sistem gas itu tergantung apakah delta Q dan delta W-nya itu nilainya positif atau negatif. Nah, kemudian di sini ada rumusan juga. Untuk sistem gas ideal berlaku DU sama dengan 3/2 NR dt dan DW sama dengan minus P dV. Nah, ini adalah bentuk rumusannya ya. Jadi bentuk rumus untuk kerja itu adalah minus P dV, sedangkan energi kinetik energi internal dari suatu sistem gas kalau monoatomik sebenarnya. Ini untuk monoatomik itu adalah 3/2 NR. Karena 3/2 NR itu sebenarnya kapasitas panas yang nanti akan kita bahas ya. Jadi bisa dilihat seperti pembahasan yang kita sebelumnya,
energi internal itu kan bisa 3/2 kT. 3/2 kT ini bisa ditulis sebagai 3/2, nanti ada tidak persis 3/2 NR sih, tapi 3/2-nya itu kan kita bisa amati dari sini ya. Ini 3/2, kalau monoatomik atau suhu rendah ada 5/2, ada 7/2. Itu nanti juga akan mengambil nilai yang sama untuk angka-angka yang ada di depan sini. Itu tergantung nanti dari jenis gasnya. Kalau gasnya diatomik, dia bisa bukan 3/2 tapi bisa 5/2 atau 7/2, tergantung dari temperatur gasnya. Nah, sekarang dari mana sih kita dapatkan DU sama dengan 3/2 NR dt ya? Misalkan kita asumsikan gas kita itu adalah gas monoatomik, sehingga seluruh energi itu hanya berupa energi kinetik translasi aja ya. Misalnya kita udah tahu bahwasanya untuk energi yang untuk gas yang monoatomik kan tadi seluruh energinya itu dia tersimpan sebesar 3/2 kT, atau energi internalnya itu berupa energi kinetik saja. U sama dengan 3/2, ini adalah bukan U tapi energi kinetik total dalam gasnya itu secara rata-rata energi kinetik di dalam gasnya itu adalah 3/2 kT. Nah, kalau saya mau tahu energi kinetik total dalam sistem gas tersebut, maka yang saya lakukan adalah jumlah gasnya saya kalikan dengan energi kinetik ratanya kan, berarti sama dengan 3/2 NKT. Nah, energi kinetik total ini untuk sistem gas yang monoatomik itu adalah energi internal dari gasnya tadi. Ini sama dengan energi internal, U sama dengan 3/2 NKT itu ya. Sehingga DU itu kita bisa tuliskan sebagai 3/2 NK dt ya. Nah, 3/2 NK dt ini bisa dituliskan sebagai 3/2 NR dt. Nah, itu adalah asal usul dari energi DU sama dengan 3/2 NR dt untuk gas monoatomik. Kalau dW-nya sendiri berlaku umum ya, minus PDV yang ada di atas ini berlaku umum untuk seluruh sistem gas ideal. Nah, berikutnya kita akan jelaskan kapasitas panas gas ideal.